Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak serta ibu-ibu yang sangat kami yang hormati, teman-teman hadirin semua, perkenalkan nama saya Naura. Merasa terhormat bisa menjadi MC atau Master of Ceremonies dalam acara ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas amanah kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum acara dimulai, mari kita awali acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kuliah subuh yang pada kesempatan subuh ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Opin Hapidin. Mohon perhatian dan kerjasamanya selama tausiah berlangsung agar tetap menjaga kenyamanan dan dimohon tidak bercakap-cakap serta selama berlangsungnya tausiah hingga tausiah selesai. Kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Opin Hapidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallimu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitu kulli taqin wa taqaffalallahu liman kanal masjidu baitahu birroihi wa rahmati wal zawazi ala sirat ila ridwanillah ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulil karim. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Putra Kogading Timur beserta staf kepengurusannya, yang saya hormati para alim ulama, para ustadz dan juga ustadzah, para asatidz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para aparatur warga beserta staf dan jajarannya, dan juga Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrat dan iradatnya, berkat kasih sayangnya lah kita semua telah Allah berikan kemudahan untuk dapat melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Sholat ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan berjamaah pun merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Semoga Allah terima daripada amal kita semua ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam pun semoga tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampailah kepada kita semua yang mudah-mudahan mendapatkan syafatul ujma di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada kultum kali ini Bapak akan bawakan tema keutamaan memakmurkan masjid. Judulnya keutamaan memakmurkan masjid. Keutamaan memakmurkan masjid.
Ya, di dalam salah satu mafhum hadis disebutkan al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid merupakan rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Masjid merupakan rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Wa taqaffalallahu liman kanal masjidu baitahu, dan barang siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, dalam kurung senantiasa memamurkan masjid. Masjid merupakan rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Dan barang siapa yang senantiasa menjadikan masjid sebagai rumahnya, dalam kurung maksudnya senantiasa memamurkan masjid, birrohi, maka akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ketentraman, warahmati, dan akan Allah berikan rahmat, zawazi ala sirat ila ridwanillah ilal jannah, dan akan Allah berikan kemudahan saat nanti menyeberangi jembatan sirat menuju surga, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulangi, masjid merupakan rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Barang siapa menjadikan masjid sebagai rumahnya, dalam kurung senantiasa memamurkan masjid, maka akan Allah berikan ketentraman, akan Allah berikan rahmat, dan akan Allah berikan kemudahan saat nanti menyeberangi jembatan sirat menuju surga, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Rasulullah SAW telah memberikan isyarat bahwasanya jalan untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah senantiasa memamurkan masjid. Karena baginda Nabi sendiri telah tegaskan, al masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid merupakan rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Maka sejatinya orang beriman dan orang bertakwa, dia akan senantiasa memamurkan masjid, karena tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupannya, seperti halnya ikan dengan air. Maka orang beriman dan orang bertakwa pun tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya masjid. Bahkan ini menjadi satu isyarat, kalau kita ingin jadi orang bertakwa, kita harus senantiasa memamurkan masjid. Al masjidu baitu kulli taqin wa taqaffalallahu liman kanal masjidu baitahu, dan barang siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, maksudnya senantiasa memamurkan masjid, apakah dengan melaksanakan sholat berjamaah, apakah dengan mengadakan pengajian, ya, taklim wa taklum, zikir ibadah gitu kan, ataupun amalan-amalan lainnya yang dilaksanakan di masjid, maka janji daripada baginda Rasulullah SAW, birrohi, maka akan Allah berikan ketentraman di dalam kehidupannya. Dan ini terbukti, kita yang saat ini berada di dalam masjid, alhamdulillah Allah berikan kenyamanan, ya, Allah berikan ketentraman. Terkadang orang beriman, orang bertakwa ketika berada di masjid ini tenang hatinya, seperti halnya di rumahnya gitu. Walaupun rumahnya sederhana, tapi karena itu rumahnya sendiri, maka ada kenyamanan. Begitupun orang beriman, orang bertakwa, mau dimanapun masjidnya gitu kan, apakah masjidnya mewah ataupun sederhana, maka ketika berada di dalam masjid maka ada kenyamanan gitu kan, ada ketentraman. Warahmati, bahkan akan Allah berikan daripada rahmat untuk orang tersebut, dan seseorang ini akan masuk surga dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatika, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Subhanallah gitu.
Masuk masjid kita berdoa kepada Allah agar diberikan rahmat, karena di masjid ini banyak sekali rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab rahmat Allah ini, maka kita akan dimudahkan untuk mengamalkan ajaran agama. Bahkan dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita akan dijauhkan daripada musibah-musibah ataupun petaka di alam dunia ini. Bahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala pun ini dengan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada di dalam amal agama yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seseorang masuk masjid, maka akan Allah berikan daripada rahmat kepada orang tersebut. Coba bayangkan ketika kita berkunjung kepada rumah saudara kita atau kepada teman, maka tentu kita akan disuguhi minimal dengan air putih, atau kita kedatangan tamu, maka tentu kita pun akan memuliakan dengan menghidangkan makanan ataupun minuman. Itu baru rumah manusia, apalagi masjid yang disebut sebagai Baitullah. Seseorang datang mengunjungi ke masjid gitu kan, disebut sebagai rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka tentu Allah akan suguhi pula para jemaah atau para hadirin sekalian yang menghadiri amal agama di masjid ini, bukan dengan makanan ataupun minuman, tapi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal zawazi ala sirat ila ridwanillahi ta'ala ilal jannah, dan akan Allah berikan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupannya, bahkan sampai nanti ketika menyeberangi jembatan sirat menuju surga, menggapai keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masjid ini dapat menjadi kendaraan untuk menyeberang sirat secepat kilat, dan ini selaras dengan salah satu mafhum keterangan lainnya, man hafadha ala sholati, barang siapa yang menjaga salatnya, akramahullahu ta'ala bi khamsin khisalin, maka akan Allah muliakan dengan 5 perkara. Yarfa'u anhu dzikal insi, di alam dunianya akan Allah angkat baginya kesempitan hidupnya. Wa azabal qabri, maka akan Allah jauhkan daripadanya azab kubur. Wa yuti'illahu kitabahu biyaminihi, dan dia akan mendapatkan catatan amal dari tangan kanan yang menandakan bakal selamat ya. Dan Al-Quran tegaskan, wa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang mendapatkan catatan amal dari tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, bahkan akan kembali kepada pihak keluarga dengan wajah yang sangat bergembira sambil memperlihatkan catatan amalnya gitu kan. Lihat ini catatan saya, lihat ini catatan saya, akan sangat senang gitu kan. Seperti adik-adik misalkan beli ale-ale, ketika digosok ternyata dapat sepeda misalkan, wah senang diperlihatkan ke teman-temannya, lihat saya dapat sepeda, saya dapat sepeda. Begitupun orang mendapatkan catatan amal dari tangan kanan, dia akan sangat bergembira kembali kepada pihak keluarga sambil memperlihatkan catatan amalnya. Tapi sebaliknya, wa man utiya kitabahu wara zahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Orang yang mendapatkan catatan amalnya sampai dilempar menandakan buruk gitu kan, jelek amalannya, maka tembus ya sampai tulang belakangnya, dia akan berwajah sangat muram karena dihisab dengan hisab yang keras, bahkan di depannya sudah melihat daripada api yang menyala-nyala ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, keutamaan memaukan masjid diantaranya akan mendapatkan catatan amal tangan kanan. Kemudian wayamuru ala sirati kalbarki, dia akan menyeberang sirat secepat kilat. Nah, ini selaras ya dengan hadis yang tadi. Akan diberikan kemudahan saat menyeberang sirat, dan ternyata masjid sendiri merupakan kendaraan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk menyeberang sirat ya. Wayamuru ala sirati kalbarki, akan menyeberang sirat secepat kilat. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, bahkan akan masuk surga dengan tanpa hisab ya, saking dekatnya gitu kan. Maka insya Allah adik-adikku sekalian, anak-anak sekalian ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita niatkan untuk senantiasa memamurkan daripada masjid, mau dimanapun gitu kan kita ada, maka diupayakan hati kita ini harus senantiasa ada hubungan dengan masjid ya, dengan melaksanakan sholat berjamaah, menghadiri daripada pengajian-pengajian,
ataupun melakukan amalan lainnya di dalam masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman untuk dapat mengamalkan dan juga menyampaikannya kembali. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya mutlak dari kebodohan saya pribadi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Jazakallah khair kepada Bapak Ustadz Opit Hafidin atas tausiahnya. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dalam acara ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.